Baik Bapak Ibu, di sekolah kita belajar tuh dari Senin sampai Jumat. Tahun lalu kita semuanya Senin sampai Jumat itu sampai jam 3:30 total yang tersedia waktu untuk 50 jam pelajaran. Kalau kita lihat anak kelas 10, total waktu yang dia perlukan untuk 1 minggu adalah 45 jam pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau ada di hari tertentu mereka pulang lebih awal daripada kelas lainnya. Jadi yang lain belum pulang, anak Bapak Ibu pulang. Artinya dia pasti akan terjadi di hari yang sama setiap minggunya. Nah, untuk tahun pelajaran ini karena jumlah jam pelajaran yang diperlukan maksimal ada 46, kami upayakan bahwa hari Jumat sekarang semua pulang jam 12. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu sampai 3:30, hari Jumat semua sampai jam 12. Berarti anak Bapak Ibu ada 1 hari, karena kalau Senin sampai Kamis tambah Jumat yang 6 JP, totalnya itu ada 46 jam. Sementara anak Bapak Ibu belajarnya 45 jam. Berarti ada hari di mana mereka pulang 1 jam lebih awal dari teman-temannya. Kemudian kami juga menetapkan bahwa untuk proyek P5 itu berlangsung di hari yang sama setiap minggunya. Kalau kelas 10, 2 jam terakhir pada hari Selasa, berarti jam ke-9 dan jam ke-10 pada hari Selasa mereka mengerjakan proyek P5-nya. Ya, ini yang hal baru yang mungkin agak berbeda dengan tahun lalu. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang anaknya sudah kelas 11 atau 12, sedikit perubahan di jam belajarnya. Nah, oke, jadi ini jamnya sudah. Kemudian untuk yang tes tadi sudah disampaikan oleh Bu Usia, kita ada ininya ya Bapak Ibu, ada payung hukumnya kenapa kita melakukan tes tersebut yang berhubungan pastinya nanti dengan cita-cita. Makanya seperti dihimbau tadi, tolong Bapak Ibu komunikasikan, jangan sampai ketika sudah pengumuman nama-nama ini di kelas A, ini di kelas B, baru minta pindah jurusan karena temannya nggak cocok. Padahal itu sudah sesuai pilihan dia. 5 kali tes loh Bapak Ibu. Dan di awal tahun pelajaran kita sudah tanya cita-citanya apa. Ya, tes itu juga ada tes psikologi untuk minat dan bakatnya HCP, dan MBTI itu untuk pribadi, personalitinya. Jadi apakah cita-citanya nanti sesuai dengan minat dan bakat dengan personalitinya. Dan itu kami menggunakan difasilitasi oleh yayasan yang memang bergerak di bidang ini, jadi ahli memang di bidangnya secara psikologi. Begitu saja yang saya tambahkan. Nah baik Bapak Ibu, nanti untuk syarat kenaikan kelas juga nanti Bapak Ibu bisa akses di scan barcode ya Bapak Ibu ya. Mungkin kelihatannya lebih kecil tapi ada beberapa poin terkait dengan kenaikan kelas Bapak Ibu. Nah kemudian di kesiswaan Bapak Ibu kita juga ada yang namanya bina kepribadian. Nah bina kepribadian ini terjadwal Bapak Ibu untuk kelas 10 itu pelaksanaannya di tahun ini, di tahun 2024. Nanti wali kelas juga akan menginformasikan apa-apa yang harus disiapkan oleh anak-anak Bapak Ibu. Nah bina kepribadian ini dilaksanakan di rumah retret Ambawang ya Bapak Ibu. Jadi tujuannya ini kalau di kelas 10 bagaimana anak ini bisa membangun solidaritas sesama mereka, karena mereka mungkin banyak yang baru kenal, mungkin dari berbeda sekolah, berbeda daerah. Kemudian di kelas 11 mereka diperkenalkan dengan pendidikan seksualitas yang berbeda terkait dengan tumbuh kembang anak remaja. Kemudian di kelas 12 perjalanan hidup, ketika mereka nanti selesai di masa sekolah, nah kedepannya tuh mereka mau seperti apa, dibimbing oleh kakak-kakak pembina di rumah retret bawah. Dan ini berlangsung 2 hari ya Bapak Ibu, 2 hari. Dan biasanya orang tua tuh ada bertanya kepada sekolah, Pak aman tidak anak-anak ini ikut retret? Aman ya Bapak Ibu. Di
sana ada pastor, kemudian ada kakak pembina, ada suster yang juga mendampingi. Kemudian mereka berangkatnya juga dari sekolah, difasilitasi di sekolah. Biasanya perginya dari sini nanti drop itu ya pulangnya ya Bapak Ibu ya di SD kecil depan katedral. Nah di sana, jadi berangkatnya di sini nanti pulangnya di sana penjemputannya. Dan sejauh ini aman ya Bapak Ibu karena memang beberapa orang tua ada yang khawatir gitu, bertanya tidak mengizinkan anaknya karena takut apa gitu. Tinggal sampaikan saja Bapak Ibu. Misalnya mungkin makannya anak mungkin ada tidak bisa makan nasi misalnya Bapak Ibu ya, sampaikan saja nanti kita dari pihak sekolah akan sampaikan ke kakak pembina yang di rumah dekat. Kemudian Bapak Ibu ini yang tadi ekstrakurikuler kita sudah sedikit membahas. Jadi ada beberapa ekstrakurikuler nanti yang bisa anak-anak pilih tergantung minat dan bakatnya. Bapak Ibu bisa diskusi awal. Nah ini juga yang paling penting Bapak Ibu, SPP. Nah ketika Bapak Ibu membayar biaya pendaftaran di awal masuk SMA 1 Petrus itu sudah include pembayaran SPP-nya bulan Juli ya Bapak Ibu. Soalnya ini sudah banyak yang nanya, Pak kamu membayar SPP nanti dulu Bapak Ibu bulan Agustus untuk pembayaran berikutnya. Nah karena dari pihak bank lagi memasukkan data untuk membuatkan nomor virtual anak Bapak Ibu. Nah nanti ketika sudah terbit kami pihak sekolah akan melalui wali kelas nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nanya-nanya lagi di grup gitu ya, kapan bisa bayar SPP nanti akan diinformasikan. Nah terkait dengan nomor virtualnya Bapak Ibu, kita bekerja sama yayasan dengan Bank CIMB Niaga. Memang namanya nomor virtual ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu transfer ya menggunakan mobile banking bukan CIMB Niaga, maka dia sistemnya bukan ke nomor virtual Bapak Ibu, tapi transaksi antar rekening, antar bank ya, rekening antar bank Bapak Ibu. Jadi daftarkan dulu nih nomor virtual Bapak Ibu. Jadi kodenya 5929 000 kali 6 disertai nomor induk sekolah Bapak Ibu. Biar gak ketukar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah transfer, kalau mau mengirimkan bukti transfernya ke wali kelas, langsung personal saja. Tidak perlu di grup ya Bapak Ibu. Karena kalau di grup kejadian di tahun kemarin ada yang mengirim SPP-nya dengan nomor virtual orang tua yang kirim ke grup. Akhirnya SPP itu masuk ke orang lain, bukan ke anak Bapak Ibu. Jadi pastikan nomornya 2024 di ujung dengan 3 digit sesuai nomor induk sekolah anak Bapak Ibu. Nanti ditanyakan saja. Yang kedua, indikatornya muncul nama anak Bapak Ibu. Kalau tidak muncul nama anak Bapak Ibu, nama yang lain dan Bapak Ibu teruskan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau yang mau pakai transfer. Kalau mau datang langsung boleh Bapak Ibu. Setiap hari Jumat ada mobil CIMB itu datang parkir di lapangan Kopi, itu memfasilitasi Bapak Ibu yang membayarnya cash. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu bingung, tanyakan saja ke wali kelas, boleh tanyakan ke saya. Saya bisa membantu untuk terkait pembayaran SPP Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya punya mobile banking CIMB aman ya Bapak Ibu, masukkan saja nomor rekeningnya. Dan ini ada beberapa prestasi Bapak Ibu yang sudah diraih oleh anak-anak selama 1 tahun pelajaran. Ketika Bapak Ibu keluar dari gerbang sini juga sudah kami tempelkan. Nah kalau misalnya anak Bapak Ibu berprestasi, kita juga akan publikasikan Bapak Ibu lewat di Instagram, ya, kemudian lewat Instagram ke Mading Sekolah kita tampilkan. Nah, yang untuk beasiswa Indonesia Maju Bapak Ibu kita bersyukur. Jadi ada satu anak yang terima yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju itu di University of California, Berkeley, Bapak Ibu di Amerika ya. Ini namanya Closing Bapak Ibu. Sebelumnya kakaknya juga Audrey Singh di Kanada.
Nah, Bapak Ibu anaknya juga punya kesempatan untuk meraih ini full beasiswa ya. Bapak Ibu full beasiswa sehingga prestasi-prestasi yang anak Bapak Ibu dapatkan ya tidak hanya di mata pelajaran Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah ya, event-event kalau musim ini sering menjadi duta-duta gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lomba-lomba juga yang dilaksanakan oleh swasta ataupun pemerintah. Nah, silakan Bapak Ibu bisa motivasi dan bisa mengikuti jejak anak kita. Pak Denny, tadi ada yang bertanya untuk jadwal mobil CIMB Niaga di sekolah hari Jumat tuh jam berapa sampai jam berapa? Oh, oke. Kalau jam datang memang agak fleksibel ya Bapak Ibu ya. Kadang jam 8 pagi ya. Ya, 8.30 itu sudah datang Bapak Ibu. Dan pulangnya itu sekitar kalau kita jam 12 itu jam 1 jam 2 ya? Jam 2 Bapak Ibu 8.30 sampai jam 2. Walaupun kita hari Jumat anak-anak jam 12 sudah selesai. Oh ya, kemarin hari Jumat juga sampai jam 2 Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa datang, bisa langsung membayar secara cash. Kalau Bapak Ibu nggak mau dengan tadi nomor virtual takutnya salah masuk atau nggak masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ditanyakan? Sambil saya menunggu mungkin ada yang bertanya, saya satu informasi untuk peserta didik kelas 10 akan diadakan kegiatan matrikulasi untuk siswa-siswa tertentu. Tujuannya adalah untuk menyamakan modal awal kemampuan matematika dan bahasa Mandarin, karena ada beberapa dari anak-anak ini ketika SMP mereka tidak pernah mendapatkan bahasa Mandarin, hanya ketika di SD saja. Jadi paling tidak selama 3 bulan matrikulasi ini punya bekal supaya bekalnya sama dengan anak-anak yang lain yang ketika SD, SMP sudah pernah mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin. Kemudian untuk matematika, kenapa matematika? Sebenarnya kami sudah mencoba untuk bahasa Inggris ataupun IPA yang lain, namun belum bisa. Untuk tahun ini baru dan juga tahun kemarin baru matematika dengan Mandarin. Tidak semuanya, kami melakukan seleksi. Jadi seleksinya berdasarkan tes uji penempatan. Dan itu tidak dipungut biaya Bapak Ibu ya, sudah include semuanya. Termasuk ketika retret tidak dipungut biaya. Beberapa orang tua menanyakan buku paket bagaimana. Nah, di sekolah ini tidak mewajibkan membeli buku paket karena semua Bapak Ibu guru sudah membuat modul pembelajaran dan sudah diposting di Google Classroom. Jadi anak-anak tidak belajar hanya berdasarkan satu sumber saja, tetapi dari berbagai sumber yang sudah dirangkum oleh Bapak Ibu guru. Jadi pembelajarannya bisa menggunakan teks, bisa menggunakan narasi, bisa menggunakan video, bisa menggunakan kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Demikian juga dengan buku tulis, ada yang beberapa yang bertanya, buku tulis harus bagaimana? Silahkan beli di mana saja, tidak harus membeli di sekolah ini. Kalau seandainya ada buku paket yang harus dibawa, itu akan dipinjami dari sekolah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak membeli sendiri, tidak dibebankan pada orang tua. Semua kegiatan-kegiatan sekolah ini tidak dipungut biaya karena sudah include semua dalam SPP, termasuk ekstrakurikuler, ulangan akhir semester, retret atau bina kepribadian, pelajaran komputer, ikut kegiatan OSIS, bahkan nanti sampai lulus mengambil ijazah pun tidak dipungut biaya. Semuanya sudah include di SPP. Tidak ada daftar ulang ya? Tidak ada daftar ulang. Pungutan yang akan ada adalah dana solidaritas. Misalnya ada orang tua, salah satu orang tua siswa yang meninggal, itu dana solidaritas terserah sukarela atau aksi puasa pembangunan menjelang Paskah atau aksi solidaritas Natal. Nah itu sifatnya sukarela supaya nanti tidak lagi bertanya daftar ulangnya perlu berapa. Tidak ada daftar ulang. Caranya daftar ulang adalah hari pertama masuk sekolah datang, itu daftar ulangnya.
legalisir juga free